wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dan memaparkan tugas presentasi dari kelompok 5. Jadi di kelompok 5 sendiri itu ada 6 orang. Yang pertama itu ada Muhammad Rizky Akbar, dan yang kedua itu ada M. Rafli Alamsyah, yang ketiga ada Saskia Aulia Fitri, dan yang keempat itu saya sendiri, Rivaldo Destara, yang kelima itu ada Iqbal Yukri Simal, dan yang keenam itu ada Dimas Rivaldo. Nah, jadi mungkin langsung saja ke presentasi pertama kami, yaitu tentang prinsip kerja pengukuran induktansi pada LC meter. Nah, jadi prinsip kerja pengukuran induktansi sendiri yaitu adalah prinsip kerja pengukuran induktansi pada LC meter didasarkan pada pengukuran perubahan frekuensi resonansi rangkaian osilator LC ketika induktor yang tidak diketahui atau LX ditambahkan ke dalam sistem, di mana nilai tersebut kemudian dikonversi menjadi satuan Henry oleh microcontroller. Nah, jadi di sini juga untuk pengukuran induktansi sendiri itu juga terbagi jadi beberapa, yaitu metode resonansi, perubahan frekuensi, rumus dasar, dan kalkulasi digital. Nah, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang 4 tadi. Yang pertama itu ada metode resonansi, yaitu LC meter umumnya memanfaatkan rangkaian osilator di mana komponen induktor yang diukur dipasangkan dengan kapasitor yang sudah diketahui nilainya di dalam alat untuk membentuk rangkaian resonansi LC. Dan yang kedua itu ada perubahan frekuensi. Saat induktor dihubungkan, frekuensi alami osilasi dari rangkaian tersebut akan berubah sesuai dengan besarnya nilai induktansi komponen tersebut. Dan juga di sini ada rumus dasarnya, yaitu F sama dengan 1/2pi akar LC. Nah, ada juga di sini untuk kalkulus digital, yaitu microcontroller di dalam LC meter mengukur frekuensi osilasi yang dihasilkan lalu menghitung dan menampilkan nilai induktansi atau L secara digital ke layar. Mungkin di situ untuk pengukuran induktansi, dan selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Boleh untuk teman saya melanjutkan pemaparan presentasinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja pengukuran kapasitansi pada LC meter. Jadi prinsip kerjanya yaitu yang pertama, kapasitor yang mau kita ukur itu akan dihubungkan ke LC meter. Jadi LC meter yang akan memberikan nilai kepada kapasitor. Terus setelah dihubungkan, LC meter membentuk rangkaian resonansi dengan induktor yang sudah diketahui nilainya. Jadi setelah dihubungkan, si LC meter akan otomatis di dalamnya sudah ada nilai induktor. Setelah nilai induktor diketahui, maka alat tersebut bisa mengukur frekuensi resonansi yang dihasilkan rangkaian tersebut. Setelah selesai mengukur frekuensi resonansi, maka LC meter tersebut bisa menghitung nilai kapasitansi yang ada di dalam kapasitor. Setelah itu, nilai kapasitansi tersebut ditampilkan di layar. Terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran. Yang pertama yaitu kualitas komponen alat ukur. Jadi alat ukur yang bagus yaitu ketika kita kalibrasi itu nilainya tidak beda jauh dengan alat-alat yang baru. Yang kedua itu kondisi dan kualitas sambungan kabel. Jadi kabel yang longgar atau kabel yang rusak itu dapat mempengaruhi hasil pengukuran juga. Yang ketiga, kapasitansi liar dari kabel dan lingkungan sekitar. Terus yang keempat ada suhu lingkungan pada pengukuran. Jadi suhu yang berubah itu dapat mempengaruhi hasil pengukuran resistansi tersebut. Terus yang terakhir ada kondisi kapasitor yang diukur. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih untuk Rafli telah memaparkan presentasinya. Mungkin yang selanjutnya juga akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya. Boleh? Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya itu tentang materi rangkaian dasar LC meter berbasis resonansi. Yang pertama itu ada rangkaian LC seri dengan rangkaiannya seperti yang ada di gambar. Untuk tegangannya
Itu tegangan total merupakan jumlah dari tegangan di masing-masing komponen. Lalu kalau untuk arusnya itu melalui induktor dan kapasitor itu bernilai sama dan kondisi resonansinya itu terjadi tensi dan kapasitif saling meniadakan. Kalau arus pada resonansi itu nilainya mencapai titik tertinggi atau maksimum. Frekuensi tertentu XL atau reaktansi induktif dan kapasitif itu besarnya tetapi sama besarnya tetapi terbalik dalam tanda XL sama dengan minus XC. Dengan rumus seperti di PowerPoint, yang disebut sebagai frekuensi sudut resonansi dari rangkaian itu mengubah frekuensi sudut menjadi frekuensi dengan rumusnya frekuensi sama dengan W0 dibagi WP 2Pi akar LC dalam konfigurasi rangkaian resonansi LC seri, kedua XC dan XL itu saling membatalkan dan komponen sebenarnya bukan yang ideal aliran arusnya ditentang umumnya oleh resistansi belitan koil. Untuk LC paralel itu susunannya itu disusun paralel. Kalau untuk tegangannya itu merupakan nilai induktor dan kapasitor nilainya sama dengan sumber. Kalau arusnya itu penjumlahan dari arus yang ada di induktor dan kapasitor. Kalau kondisinya itu arus pada cabang induktor dan kapasitor itu saling meniadakan sehingga arusnya itu sangat kecil. Arus pada resonansi nilainya mencapai titik terendah atau disebut sebagai rangkaian penolak atau rejektor. Rangkaian LC sama dengan yang melalui induktor dan kapasitor tegangannya sama. Dengan rumus V sama dengan VL sama dengan VC, I arus sama dengan arus di induktor dan arus di kapasitor. Frekuensi resonansinya diberikan oleh dengan rumusnya W0 dibagi 2Pi sama dengan 1/2Pi kali akar LC. Nah, jadi ini juga ada presentasi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh untuk rekan saya melanjutkan presentasi. Baiklah, sini saya akan menjelaskan frekuensi pada LC meter. Itu pertama itu frekuensi resonansi pada rangkaian LC dapat terjadi ketika nilai reaktansi induktansinya sama dengan nilai reaktansi kapasitansi. Frekuensi resonansi berbanding terbalik dengan akar kuadrat dari hasil kali komponen induktor dan kapasitor. Jika nilai induktansi atau kapasitansinya meningkat, maka nilai dari frekuensi resonansi akan menurun. Begitupun sebaliknya. Jika nilai induktansi dan kapasitansinya mengecil, maka frekuensi resonansinya akan meningkat. Lalu untuk metode perhitungannya, itu pertama itu tahap referensi. Pada tahap ini, kita akan mengukur nilai frekuensi awal pada alat ukur dengan menggunakan komponen induktor dan kapasitor standar bawaan pabrik. Lalu selanjutnya itu metode langkah penambahan. Pada tahap ini kita akan memasukkan atau menyambungkan komponen uji, bisa berupa induktor atau kapasitor ke dalam rangkaian. Lalu tahap ketiga itu komparasi. Pada tahap ini kita akan mengukur nilai frekuensi terbaru setelah komponen uji ditambahkan ke rangkaian yang dihasilkan osilator. Lalu masuk ke tahap terakhir, kalkulasi. Pada tahap ini, mikrokontroler akan menghitung membandingkan nilai frekuensi awal dan frekuensi akhir dan akan otomatis menghitung nilai induktansi atau kapasitor dengan perbandingan F1 dan F2. Mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Boleh untuk rekan saya melanjutkan dari presentasi di layar ini. Baiklah, saya sini akan menjelaskan mengenai aplikasi LC meter dalam perbaikan dan troubleshooting elektronik. Adapun yang pertama yaitu mengukur nilai kapasitor dan induktor. Adapun fungsi utama LC meter sendiri yaitu adalah untuk mengukur nilai kapasitansi pada kapasitor dan induktansi pada induktor dengan tingkat akurasi yang tinggi. Pengukuran ini penting karena setiap rangkaian elektronik dirangkai dengan menggunakan nilai komponen tertentu. Jika nilai komponen berubah, kinerja rangkaian juga dapat terganggu. Yang kedua, adapun aplikasi yang kedua yaitu memeriksa kapasitor yang melemah. Kapasitor sendiri merupakan salah satu komponen yang paling sering mengalami penurunan karena usia, panas, ataupun penggunaan yang sangat lama. Kapasitor yang melemah biasanya mengalami penurunan nilai kapasitansi sehingga tidak mampu menyimpan muatan listrik dengan baik. Akibatnya, rangkaian dapat mengalami gangguan seperti tegangan tidak stabil, suara berdengung, atau perangkat yang sulit menyala. Adapun aplikasi yang ketiga yaitu mendeteksi komponen yang rusak. Selain mengukur nilai komponen, LC meter juga dapat membantu mendeteksi kerusakan. Jika hasil pengukuran menunjukkan nilai yang jauh berbeda dari nominal yang tertera pada komponen, maka komponen tersebut kemungkinan rusak.
Hal ini sangat membantu teknisi dalam menentukan apakah suatu komponen masih layak digunakan atau harus diganti. Adapun aplikasi yang keempat yaitu mengidentifikasi komponen tanpa label. Dalam proses perbaikan, sering ditemukan komponen yang tulisan atau kode nilainya sudah pudar, terhapus, atau bahkan hilang. Kondisi ini membuat teknisi sulit mengetahui spesifikasi komponen tersebut. Dengan LC meter, nilai kapasitansi atau induktansi dapat diukur secara langsung sehingga komponen dapat diidentifikasi tanpa harus mencari datasheet atau informasi tambahan. Adapun aplikasi yang terakhir pada PPT ini yaitu membantu troubleshooting rangkaian dan mempercepat proses perbaikan. Dalam troubleshooting sendiri, tujuan utamanya adalah menemukan sumber kerusakan dengan cepat dan tepat. LC meter sangat membantu teknisi dalam memeriksa satu persatu komponen yang dicurigai bermasalah tanpa harus menggantinya secara acak. Terima kasih untuk Iqbal. Ya, untuk selanjutnya boleh dari rekan saya yaitu Rizky Akbar untuk melanjutkan PPT-nya. Di sini saya akan membahas batasan dan faktor kesalahan pengukuran LC meter. Pengukuran LC meter memiliki batasan utama itu berupa ada efek parasitik, yaitu induktasi liar pada kabel-kabel prop dan kapasitansi antar kawat yang dapat mendistorsi hasil pembacaan, terutama pada komponen bernilai sangat kecil. Selain itu, toleransi internal komponen alat ukur, resistansi seri ekuivalen pada kapasitor, serta pengaruh suhu lingkungan juga turut memicu pergeseran nilai. Untuk meminimalkan kesalahan ini dan menjaga akurasi, sangat penting untuk melakukan kalibrasi. Sebelum pengukuran, baik membiarkan prop terbuka untuk kalibrasi kapasitansi, maupun menghubungkan singkat prop short untuk kalibrasi induktansi, serta menjaga kabel-kabel prop sedekat dan sependek mungkin dengan komponen yang diuji. Beberapa faktor kesalahannya yaitu pertama ada efek parasitik, yang kedua faktor eksternal dan komponen, dan beberapa batasan alat ukur lainnya. Baik, sekian dari saya. Pembaca materi terakhir, lanjut dengan penutup oleh Dias. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang sudah membantu menjelaskan dari presentasi ini, dan juga mungkin jika ada salah-salah kata dan ucapan kami mohon maaf. Mungkin untuk presentasi ini kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.